Halo guys, welcome back to Slow ID dengan gue Philip Villarreal di sini. Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan permasalahan WhatsApp, apakah data kita aman. Jadi, beberapa hari terakhir ini kita mengetahui bagi para pengguna WhatsApp kalau ternyata ada kebijakan privacy yang baru dan juga ada beberapa terms and conditions yang kita harus setujui terlebih dahulu sebelum kita dapat mengakses dan juga menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang mana katanya bahwa Facebook itu bisa mengakses data dari pengguna di WhatsApp ya, karena kan mereka memang mereka berhubungan dalam suatu perusahaan, Facebook sebagai induk perusahaannya dan juga WhatsApp sebagai perusahaan yang telah lama dibeli oleh Facebook. Nah, jadi kita yang saat ini jadi masalah adalah apakah WhatsApp ini nanti mampu untuk menjaga data-data kita untuk aman, atau apakah data-data kita itu memang sudah terjamin tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain, termasuk juga dengan Facebook, walaupun Facebook merupakan induk dari WhatsApp itu sendiri. Oleh karena itu gue bakal ngebahas tentang permasalahan WhatsApp ini beserta dengan tips-tips yang bisa diikuti oleh masyarakat apabila mereka ingin memastikan bahwa datanya itu aman. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi untuk permasalahan WhatsApp ini gue ambil dari hukumonline.com, di mana kalian bisa langsung dapetin setiap jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum beserta dengan hal-hal penting lainnya yang menurut kalian bisa ngebantu kalian dalam hal yang sangat awam, yaitu dalam bidang hukum ini. Nah, jadi persoalan penyerahan data pengguna WhatsApp ini kepada Facebook itu mendapat banyak banget perhatian dari publik. Itu yang tadi sudah gue katakan pertama. Bahkan Kemenkominfo telah bertemu dengan perwakilan WhatsApp dan juga Facebook Asia Pasifik untuk membahas pembaruan kebijakan privacy. Nah, Menteri Kominfo Johnny G. Plate menekankan agar pengelola platform itu menerapkan prinsip perlindungan data pribadi. Nah, hal ini tuh nanti untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu semakin sadar bahwa ada suatu hal yang sangat penting dalam perlindungan data pribadi dalam mengakses suatu gadget atau gawai. Nah, selanjutnya regulator juga meminta WhatsApp dan juga Facebook serta pihak-pihak terkait melakukan beberapa ketentuan berkaitan keamanan data privasi tersebut. Nah, jadi yang pertama itu Kementerian Kominfo mendorong WhatsApp atau Facebook untuk menjawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia mengenai kekhawatiran yang tengah berkembang mengenai tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data pribadi, mekanisme yang tersedia bagi penggunanya untuk melaksanakan hak-haknya, termasuk hak untuk menarik persetujuan serta hak-hak lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal-hal lain yang menjadi perhatian publik. Kenapa sih hal ini penting? Sebenarnya hal-hal yang ditulis dalam penjelasan tadi tuh, baik itu pemrosesan data, terus habis itu mekanisme yang tersedia untuk pengguna melaksanakan hak-haknya, terus juga hak untuk menarik persetujuan, itu sebenarnya ada dalam Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Kalau kalian scroll ke atas dari video gue ini, kalian pasti bisa mendapatkan bahwa gue pernah membahas terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di situ tuh sebenarnya sudah memang tercantum hal-hal yang diperlukan dalam pengelola data pribadi kita untuk setiap mekanisme mereka memproses data kita, dari pertama kali mendapatkan hingga nanti mereka akan melaksanakan penghapusan dari data kita itu juga. Nah, jadi nanti tuh perlu disampaikan secara lengkap, transparan, jelas dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Dan juga mengenai kebijakan privasi dari WhatsApp itu setidaknya harus bisa diakses oleh publik. Kenapa? Karena tadi masyarakat tuh khawatir apakah memang dalam kebijakan privasi ini mengakibatkan kebijakan privasi yang baru ya, mengakibatkan kita sebagai pengguna WhatsApp semisal kita harus memberikan data-data kita yang ada di dalam WhatsApp kepada induk usahanya, yaitu Facebook. Nah, Kemenkominfo itu juga mendorong bagi WhatsApp untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan juga peraturan perundang-undangan. Nah, terutama yang mengatur tentang perlindungan data pribadi Indonesia, antara lain melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi, melakukan pendaftaran sistem elektronik dan hal-hal lainnya. Jadi itu sebenarnya apabila pihak pengelola data pribadi ingin melakukan pemrosesan data pribadi, itu sebenarnya
banyak prosesnya, nggak bisa langsung, oh ya kamu gabung di WhatsApp, oke kita gunakan datamu untuk kepentingan pihak lain. Oke, misalnya gue, Filivi lu gunakan WhatsApp dan gue punya data lu ABCD sebagai data pendaftaran lu ketika mengikuti di WhatsApp. Setidaknya dia tahu lah nama gue dan juga nomor telepon. Oke, data ini akan gue pakai di Facebook. Nah itu nggak bisa sebenarnya, karena harus ada beberapa mekanisme lain yang perlu diikuti. Nah lalu keamanan data pribadi ini juga sebenarnya itu nggak lepas dari perilaku masyarakat. Jadi masyarakat itu diimbau, sangat amat diimbau untuk berhati-hati dalam penggunaan layanan-layanan yang tersedia secara online. Nah, karena banyaknya media sosial yang digunakan oleh masyarakat, maka perlu untuk dijadikan suatu kebudayaan di masyarakat Indonesia bahwa membaca terms and condition, kebijakan privasi atau hal-hal yang diperlukan, yang agreement sebelum kita melaksanakan pendaftaran itu perlu untuk dibaca. Mengapa? Karena kita juga perlu tahu data-data kita akan dipergunakan untuk apa saja, siapa saja yang bisa menggunakan, dan sejauh apa mereka bisa mengakses data-data tersebut. Nah, jadi apabila kita mau tahu selanjutnya, kita perlu mengetahui juga tips agar masyarakat itu terhindar dari penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Jadi yang pertama kita harus memastikan sebagai masyarakat bahwa akun sosial media itu memang menggunakan nama real atau alias itu maksudnya dan nama kita juga. Nah kemudian masyarakat itu jangan sampai menyediakan informasi melebihi kebutuhan. Semisal, apakah WhatsApp yang fokus utamanya adalah chatting butuh untuk foto KTP semisal, apakah butuh seperti itu, atau hanya perlu nomor telepon dan juga nama kita saja. Atau semisal kita ingin menggunakan aplikasi A yang berfokus pada layanan ya kita anggap juga layanan chat lainnya ya, semisal layanan chat lainnya. Apakah dibutuhkan untuk pengakses terhadap kontak? Kalau misalnya memang dibutuhkan silakan. Apakah juga dibutuhkan akses terhadap kamera? Kalau juga dibutuhkan silakan. Jadi itu kita penting banget untuk mengetahui apakah informasi-informasi sejauh itu atau akses terhadap gadget kita memang sesuai dengan jalannya dari aplikasi tersebut. Nah, jadi kita juga perlu berhati-hati semisal dalam memilih foto. Lalu juga kita perlu mengecek terhadap password. Kita harus membuat password yang aman. Karena kan banyak sekarang sudah website ataupun aplikasi yang memberikan kayak standar ya, bentuk dia ada memberikan range apabila password itu sudah dalam kondisi yang baik, atau yang dia bilang biasanya strong, atau yang masih lemah atau gampang sekali untuk dibobol. Nah selain itu juga kita juga perlu untuk membaca dan juga mengecek kebijakan privasi yang tadi udah gue jelaskan. Selain itu juga kalau misalnya memang akun kita menggunakan media sosial ini untuk keperluan tertentu, maka ya kita gunakan demi keperluan tersebut. Jadi apabila seperti WhatsApp ini kita perlu untuk layanan chatnya, ya maka kita gunakanlah sebagai layanan chat yang memang berfokus pada chat itu semata. Apabila hal-hal yang bersifat profesional atau hal-hal yang bersifat formal, kalau memang bisa dilaksanakan melalui email, bisa dipindah melalui email. Tapi untuk hal-hal seperti ini ya kita disesuaikan saja seperti itu. Nah selain itu juga pemerintah itu sebenarnya sampai saat ini tuh mengajak untuk setiap stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di pemerintahan untuk segera menyelesaikan rancangan UU PDP tadi yang udah gue sebutkan, yaitu rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP itu mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum yang sah, diantaranya adalah persetujuan dari pemilik data. Nah ini tentang RUU PDP ini sebenarnya sudah sejalan juga dengan GDPR atau General Data Protection yang dimiliki sama Uni Eropa. Jadi kalau semisal kita punya data kita masukkan data di WhatsApp, atau kita coba cari yang lain misalnya di Facebook. Di Facebook misalnya gue masukkan data gue, baik itu nama, alamat, selain itu juga ada pendidikan terakhir, pasangan dan lain sebagainya gue masukin. Apabila Facebook ingin melaksanakan pemrosesan data di luar dari yang telah disepakati, semisal gue tadi menaruh data-data itu demi pendaftaran. Oke, Facebook sekarang pendaftarannya harus ABC, dan gue masukin data-data gue, identitas gue sesuai ABC itu karena ingin mendaftar di Facebook. Apabila Facebook menggunakan data-data itu di luar dari kesepakatan tadi, semisal digunakan untuk kepentingan iklan atau digunakan untuk kepentingan pihak lain,
maka perlu adanya legal basis di mana gue menyetujui hal tersebut. Jadi ada consent, gue menyepakati bahwa hal tersebut sah untuk dilakukan oleh Facebook. Apabila tidak, maka mereka telah melaksanakan tindakan yang melanggar ketentuan di dalam RUU PDP. Nah, nantinya apabila kita sudah mengesahkan UU PDP ini, apabila disahkan ya, Indonesia itu nanti punya landasan hukum yang sangat kuat, detail dan komprehensif dalam menjamin hak konstitusional para pemilik data pribadi. Dengan mengatur kewajiban pengambil data pribadi serta ketentuan penegakan hukum perlindungan data pribadi, ini menjadikan urgensi yang tinggi agar RUU PDP ini dapat diselesaikan di awal tahun 2021. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah memang bisa diselesaikan atau tidak, dan apakah memang nantinya ke depan kita bisa mendapatkan perlindungan lebih dalam mengakses media sosial atau mengakses gadget kita yang sudah terkoneksi dengan internet itu. Nah, selain itu juga yang perlu kita pahami, nah, apabila kita ingin mengetahui apa sebenarnya kebijakan privasi yang diubah sama pihak WhatsApp ini, apakah memang mengganggu atau bisa menghilangkan hak kita dalam memastikan data kita aman. Sebenarnya itu platform pesan singkat selalu melaksanakan pembaruan kebijakan privasi pada penggunanya. Dan di WhatsApp itu sendiri, privasi dari pengguna itu adalah hal yang paling penting bagi mereka. Nah, pembaruan kebijakan privasi itu biasanya diumumkan kepada setiap pengguna ketika membuka aplikasi WhatsApp. Jadi mereka akan mengirimkan laman pop-up persetujuan sebelum pengguna bisa kembali mengakses pesan. Pengguna disarankan untuk menyetujui kebijakan baru tersebut agar tetap bisa menggunakan platform WhatsApp. Jika tidak, pengguna tidak bisa lagi mengakses WhatsApp mulai dari 8 Februari 2021. Jadi kan sebenarnya ini seperti, oke, lu kalau mau menggunakan jasa gua ya lu bayar lagi kan. Kalau misalnya lu menggunakan jasa gua ya lu setuju, lu sepakat bahwa kebijakan privasi ini sudah sesuai dengan apa yang lu inginkan juga. Nah, jadi dari kebijakan privasi tadi tuh, WhatsApp akan mengumpulkan data antara lain berupa nomor ponsel, informasi perangkat dan koneksi, lokasi, cookies dan kontak, dan hal-hal lainnya yang penting yang sifatnya teknis. Tapi untuk pesan, WhatsApp itu sudah menyatakan dalam press release-nya bahwa pesan akan disimpan di dalam perangkat. Jadi bukan di server mereka ya, mereka menyimpannya di dalam perangkat. Jadi di masing-masing device yang kita miliki atau gadget yang kita miliki. Apabila pesan terkirim dari A ke B semisal gitu, maka data tersebut akan dihapus dari server mereka. Nah, jadi jika pesan tadi misalnya tidak terkirim, maka penerima pesan tadi kan misalnya anggap aja penerima pesan itu dalam keadaan koneksi internet yang tidak stabil atau dalam keadaan di mana tidak bisa mendapatkan jaringan. Nah, WhatsApp itu tetap sebenarnya menyimpan pesan tersebut, dilindungi dalam enkripsi selama 30 hari, dan jika lewat dari 30 hari, pesan tersebut akan dihapus dari server WhatsApp. Nah, jadi di sini sebenarnya yang perlu kita ketahui ya, bahwa memang WhatsApp itu menjunjung tinggi terkait dengan perlindungan data pribadi. Pun juga memang yang dilihat itu hanya sebatas pada teknis. Walaupun mungkin satu atau dua hal bisa mengakibatkan bocornya suatu data. Akan tetapi terkait dengan pesannya, mereka sudah menggunakan sistem yang lebih baik. Ya, memang dengan adanya kebijakan privasi baru ini menjadikan banyak penggunanya yang mulai beralih ke aplikasi-aplikasi lain seperti Telegram yang memang memberikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Terus selain itu juga Facebook pun melalui Head of Safety-nya itu Amber Hawks mengungkap bahwa Facebook itu memastikan platformnya aman bagi pengguna. Jadi memang baik dari Facebooknya sendiri maupun juga dari WhatsApp akan memberikan kepastian bahwa mereka terkait dengan kebocoran data itu tidak akan terjadi. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, yang perlu kita pahami bahwa kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah pertama adalah memang mengesahkan RUU PDP sehingga ada payung hukum yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan swasta yang memanfaatkan hal seperti ini, dan juga pemerintah yang berusaha untuk menjaga masyarakatnya beserta dengan data-data pribadinya. Selain itu juga yang perlu diketahui oleh masyarakat perlu lebih mawas diri atau lebih paham atau juga bisa lebih mengerti dan juga mengetahui bahwa mereka perlu untuk setidaknya membaca terlebih dahulu tentang kebijakan privasi, terus juga aware, mereka juga peduli terhadap
kepentingan data pribadi yang mereka miliki itu tidak dengan serta-merta memberikan data pribadi kepada orang lain, tidak dengan serta-merta memberikan data pribadi mereka kepada media sosial, dan juga memberikan informasi hanya sesuai apa yang dibutuhkan saja. Dan juga dari pihak WhatsApp dan Facebooknya seperti kita ketahui bahwa mereka menyatakan sudah aman, kita masih perlu menunggu ke depannya bagaimana. Apakah nanti akan ada kebijakan privasi baru, ataukah nanti semisal ada perlakuan khusus terhadap masyarakat Indonesia setelah hasil dari pembahasan dengan Kementerian Kemenkominfo. Oleh karena itu sampai di sini aja. Kalau kalian penasaran terkait dengan permasalahan ini, kalian bisa langsung komen di bawah. Oleh karena itu, salam demokrasi.